Kalau Bapak Ibu memberi, pasti diganti Allah. Gantinya lebih baik dari yang kita berikan. Sekarang kita kurang yakin, Pak. Ya. Bahwa apa yang kita berikan itu akan diganti dengan yang lebih baik itu banyak kita yang kurang yakin. Padahal Bapak Ibu, Allah tidak pernah menyalahi janjinya tuh, Pak. Dan jangan Bapak Ibu kira kalau kita memberi uang nanti kembalinya uang, tidak selalu, Pak. Bisa jadi Bapak Ibu diberikan anak-anak yang saleh, yang taat, itulah ganti yang lebih baik. Betapa banyak orang Bapak Ibu ya, yang menginginkan anak-anak yang taat, yang patuh, yang saleh. Kita diberikan dengan mudah. Itulah ganti pemberian-pemberian kita yang banyak. Dan Bapak Ibu pasti semua kita punya pengalaman masing-masing bagaimana hebatnya ketika kita memberi, di dunia Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita terakhir di surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail, surat 92 yang kita bahas sampai ayat yang keempat terakhir. Setelah Allah bersumpah demi malam, demi siang, demi laki-laki perempuan, lalu kata Allah jawab sumpahnya, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu bermacam-macam. Ya. Sudah kita jelaskan apa maksud lasyatta, usaha kita bermacam-macam. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang 5, 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan dengan janji yang terbaik, maka mereka akan dimudahkan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu ayat ya 4, ayat 5, 6 dan 7. Jadi kata Allah, siapa yang memberi dan bertakwa. Di ayat sebelumnya kan kata Allah usaha kita ragam-ragam. Inna sa'yakum lasyatta. Bapak Ibu, kita ini untuk bahagia memang jalannya macam-macam. Ada orang ingin bahagia dengan cara menjadi orang kaya. Maka dia habiskan semua waktunya untuk mencari uang siang malam. Tujuannya supaya dia mendapatkan bahagia. Nah, gitu Pak ya. Maka dia bekerja siang malam mencari harta, mencari uang, kekayaan, dengan harapan dia menemukan bahagia dengan uang yang banyak. Ada orang cari bahagia lewat jabatan. Maka dia kejar jabatan ini, caleg, jadi calon bupati, wali kota, gubernur, menteri. Semua jabatan diincarnya, Pak. Untuk apa? Supaya dia mendapat bahagia dengan jabatan dan kekuasaan. Ada orang ingin bahagia dengan cara cari pengikut yang banyak. Maka dia jadi ketua ini, supaya pengikutnya banyak. Ya. Ada yang cari bahagia lewat popularitas. Hingga sibuk bikin konten, Pak. Supaya populer, Pak ya. Ada jadi blogger, jadi apa? Jadi vlogger ya, jadi apa lagi itu? Jadi YouTuber, macam-macam, Pak. Supaya terkenal. Ya, jadi artis. Dia mengira dengan jadi terkenal itu dia bahagia. Jadi usaha manusia untuk bahagia itu ragam-ragam kata Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Banyak manusia ya cari bahagia dan mereka mencari dalam ya bentuk yang beragam.
Tapi ternyata semua bahagia yang mereka cari itu tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Bahagia tidak akan ketemu di harta yang banyak. Justru mereka akan menjadi lelah mengurus harta yang banyak. Betapa banyak orang kaya raya akhirnya dia overdosis. Ya. Dia kaya Pak, tapi overdosis matinya. Betapa banyak orang terkenal Pak. Kayak Michael Jackson. Matinya tragis. Betapa banyak orang ya yang punya jabatan tinggi, akhirnya dia lelah dengan jabatan itu, capek dia. Ternyata bahagia itu kata Allah, jalannya wa amma man a'ta wattaqa. Kalau dia memberi dan bertakwa. Ternyata kebahagiaan itu Pak ada kalau kita memberi. Masya Allah Pak ya, konsep bahagia dalam Al-Quran Pak. Konsep bahagia itu memberi. Itu bahagia. Bukan mengumpulkan. Orang yang mengumpulkan itu hidupnya capek. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah. Siapa yang celaka? Allazi jama'a malau wa addada. Orang yang menghimpun, menghitung itu celaka. Dia capek, lelah, payah. Ternyata bahagia itu kalau dia memberi. Masya Allah Pak. Ini konsep bahagia yang orang lupa Pak. Memberi. Ibu misalnya dapat makanan ya, dapat ayam ya, sepotong. Ini kan bahagia kita makan ayam. Tapi di saat yang sama anak kita ingin pula makan. Ibu berikan ke anak tadi. Manakah yang lebih bahagia, ibu makan ayam tadi atau ayam tadi diberikan ke anak? Itulah bahagia. Bahagia itu bukan pada apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita punya. Tapi bahagia itu pada apa yang kita berikan pada orang. Itu kenapa Allah sebut wa amma man a'ta wattaqa. Manusia beragam-ragam jalan untuk mencari bahagia. Tapi bahagia itu hanya ditemukan ketika engkau memberi. Memberi. Tapi ada hal yang menarik juga Pak Ibu ya. Kata a'ta itu dalam bahasa Arab itu fi'il atau kata kerja yahtaj ila maf'ulain namanya. Kata kerja yang membutuhkan dua objek. Jadi a'ta itu memberi, dia kata kerja yang perlu objek. Makanya surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Jadi a'tainaka Al-Kautsar itu Ibu itu dua objeknya itu ya. 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 Jadi a'tainaka ya. Al-Kautsar ini dua objeknya Pak. Satu ka sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Objek pertama, kamu sebagai penerima nikmat. Objek kedua, nikmat yang banyak sebagai pemberian. Ya, saya memberi Muhammad sebuah buku. Berarti ada dua objek di situ ya. Muhammad sebagai penerima pemberian dan buku sebagai pemberian, gitu Pak. Itu kaidah bahasanya gitu Pak. Jadi a'ta itu ada dua objek, penerima dan barang yang diberi. Itu ya. Makanya inna a'tainakal kautsar itu ada dua objek di situ. Satu engkau penerima, dua kausar sebagai objek yang diberikan. Tapi di ayat ini, di surat Al-Lail ini, a'ta itu tanpa objek satupun. Ya. Tidak ada objeknya, yang ada hanya kata kerjanya. Adapun orang yang memberi, tidak disebutkan kepada siapa memberi, tidak disebutkan apa yang diberi. Coba ya. Apa maknanya itu? Pemberian itu bersifat mutlak.
tanpa batas objek, baik materi maupun penerima. Maka Bapak Ibu, jangan memberi dengan membatasi orang. Kira-kira gitu. Kadang kita ini memberikan kepada orang yang kita senangi, Pak. Kalau leka tuju, orang ko jawab, wah agi. Nah, sama jo PRT, PRW, kalau warga ko pembangkang, tak nyagi bantuan, Pak. Gitu. Jadi, warga dapat bantuan ko yang lepas tu, Pak. Dia rajin goro, dia rajin ke masaji, tapi dia warga ko enggak cengkak, tak nyagi bantuan, Pak. Anda begitu, Pak. Jadi jangan membatasi penerima, kira-kira gitu. Karena ada orang memberi itu, Pak, karena senang kepada yang diberi. Dan itu bukan pemberian yang hebat. Kalau kita memberi karena senang kepada dia, itu biasa saja. Semua orang juga bisa. Justru kita memberi itu kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Makanya kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Pemberian yang paling baik itu adalah kalau engkau memberi kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, itu Pak. Nah, itu pemberian pada dia. Kalau apa ditampa orang, kok ada bantuan Pak, yang menampa itu cari pertama lagi bantuan. Itu baru ya manusia yang paling bahagia. Jadi kalau ada orang memberi karena senang kepada orang itu belum maksimal, itu belum bahagia dia itu. Justru kebahagiaan yang paling besar itu kalau kita bisa memberi ke orang yang menyakiti kita. Nah, itu alasannya Allah tidak menyebutkan siapa yang mau diberi. Artinya pemberian tidak boleh dibatasi pada orang tertentu. Ya. Karena sifat manusia memberi begitu, dipilih-pilih dulu. Ya. Siapa yang kira-kira akan menguntungkan kita, apalagi pemberian itu, ya kan? Ya menguntungkan kita juga, Pak. Nah, itu tidak boleh tuh. Nah, ini rahasianya kenapa tidak disebutkan siapa yang diberi. Berilah semua orang tanpa membatasi siapa dia. Bahkan yang beda agama pun, ya kan, beri juga lah. Itu muamalah kita dengan dia. Ya sama Bapak Ibu, kalau misalnya korban di komplek ini ada warga kita non Muslim, ya kasihlah, Pak. Ya dia enggak Muslim, urusan nanti. Ya urusan dia dengan Tuhan lah kalau dia enggak Muslim. Urusan kita beri sajalah. Karena Allah enggak membatasi siapa yang harus diberi. Ya. Tanpa batas, beri sajalah. Semua yang mau diberi, beri. Karena pasti ada pahalanya dari Allah. Karena dia itu kan makhluk Allah juga tuh. Ya kan? Bukankah Nabi mengatakan yang beri minum anjing kehausan saja masuk surga? Ya kan? Maka jangan dibatasi orang dalam memberi. Jangan pilih-pilih orang dalam memberi. Itu makanya tidak ada objek penerima. Ya. Dan begitu juga objek materi. Sebab kalau dibatasi Bapak Ibu, dan siapa yang memberikan uang, berarti yang tidak punya uang, baca rohnya. Maka kalau Allah tidak membatasi objek, semua orang bisa memberi sesuai dengan apa yang dia punya. Yang punya uang. Yang tidak punya uang, apa yang dia punya? Ilmu. Maka ilmu itu juga a'ta. Memberi ilmu namanya. Maka ada bersedekah ilmu ya, bersedekah kaji namanya Pak. Itu juga memberi. Yang tidak punya harta, yang tidak punya uang, dia punya apa? Punya tenaga. Itu pun a'ta namanya. Bahkan yang tidak punya tenaga, dia punya ya gigi, giginya. Itu pun a'ta namanya, Pak. Asal nampak orang. Itu pun a'ta namanya, Pak. Memberi. Makanya kata Nabi, at-tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Ya, tersenyum itu pun dihitung sebagai sedekah. Jadi pemberian itu pun tidak terbatas, Bapak Ibu. Kalau dibatasi pakai uang, nanti yang miskin gimana memberi juga, Pak? Makanya Allah tidak memberi batasan objek untuk menunjukkan sedekah atau pemberian itu mutlak, baik penerimanya maupun materi yang akan kita berikan. Bahkan ada sedekah yang paling hebat itu adalah ke istri sendiri. Tidak ada pemberian yang paling hebat, kata Nabi, kecuali pemberian kepada istri. Itu menunjukkan mutlaknya
sifatnya pemberian itu. Makanya Allah tidak kasih ya objek a'ta. Tapi a'ta itu tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan akhirat, kecuali ada sifat pemberian itu wattaqa. Jadi pemberian itu pun dasarnya takwa. Karena itu Bapak Ibu, apa maksud pemberian dasarnya takwa ini? Satu, pemberian itu baru dinilai Allah kalau yang memberi itu memang orang yang beriman. Karena tanpa iman, semua amal tidak akan dihitung oleh Allah. Makanya orang kafir nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Al-Kahfi ayat 105, orang kafir itu sebanyak apapun sedekahnya, kata Allah, la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari kiamat tidak akan dihitung Allah. Tidak akan ada timbangan untuk sedekahnya orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir Pak, membangun masjid, yang membangun pesantren, menghajikan orang, tetap tidak akan ada kebahagiaan untuk dia. Kenapa? Karena syarat memberi itu kalau bahagia wattaqa. Yang bertakwa pasti orang beriman. Karena begitu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqu ya rabbakum. Ittaqullah di ayat lain, ya ayyuhallazina amanu dan seterusnya la'allakum tattaqun. Karena takwa itu iman. Nah, jadi memang beruntunglah kita Bapak Ibu yang beriman, apapun amal kita sekecil apapun akan dihitung oleh Allah. Tapi orang kafir enggak, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, tuh orang kafir tuh yang banyak sedekahnya, ya enggak ada, dia akan dibalas di dunia, maka di dunia hidupnya dimudahkan Allah. Rezekinya lapang, badannya sehat, anak-anaknya semua sehat. Ya karena itu balasan dunia untuk dia. Dia berbuat baik, di akhirat enggak ada balasan. Yang menerima balasan hanyalah yang takwa saja, yang beriman. Kan ada tuh Pak, ketua partai yang kayu gadang Pak, enggak? Ya, rajin bagi bantuan ke umat Islam kan? Ya memang enggak. Kecuali dia mukmin bersyahadat. Karena iman itu seperti SK Pak. Gini, apa bisa enggak bekerja di kantor gubernur? Boleh. Apa sapu kantor gubernur itu, Bapak bersihkan got-got semua. Setiap hari Bapak bekerja, boleh, enggak akan dilarang orang. Tapi Bapak enggak akan dikasih gaji. Kenapa? Enggak ada SK-nya. Ada bapak-bapak pegawai kantor gubernur Pak, SK, tak ada kerja lah Pak, rokok-rokok, saya pergi absen rokok-rokok deh Pak. Enak. Nggak dapat gaji tak ke rekeningnya Pak. Iya, kenapa? Dia ada SK. Nah, itulah iman tuh Pak. Itu yang iman tuh. Jadi penghargaan Allah karena SK keimanan tadi itu. Yang tidak punya SK keimanan, tidak ada penghargaan. Sebanyak apapun amalnya. Itu kenapa syarat bahagia itu kata Allah, a'ta wattaqa. Yang kedua maksud wattaqa itu apa ya Bu? Dia memberi dasarnya ketakwaan, keikhlasan. Kalau dia memberi bukan karena Allah, tidak ada juga bahagia. Tidak. Maka orang yang riya itu tidak akan menemukan bahagia. Pasti. Karena orang yang riya itu kan harap penghargaan, harap simpati. Kalau dia tidak dapat penghargaan simpati, dia gelisah. Makanya ada caleg membagi bantuan ke musala, ke masjid, karpet Pak. Tak tak pilih ada Pak nyelo karpet itu balik. Enak. Bukti dia memberi tidak bahagia kan? Ya kan? Nyelo karpet itu balik. Itu artinya kan dia tidak menemukan bahagia ketika memberikan apa? Dasarnya tidak ketakwaan, dia tidak ikhlas memberi itu. Ya. Itu makanya kata Allah, orang yang memberikan riya itu ya seperti batu licin. Alaihi turab, di atasnya tanah menempel. Fasabahu wabilun, datang hujan lebat, lalu semuanya ya salda habis, tidak ada lagi yang tersisa. Memang begitulah orang kalau tidak takwa dasarnya memberi. Karena memang ada orang memberi karena ya harap simpati, karena keuntungan-keuntungan dunia. Maka yang begitu tidak ada pahala untuk dia, tidak ada nilai untuk dia, tidak ada kebahagiaan untuk dia. Ya. Makanya kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia sudah menghapus semua kebaikan dia itu karena dia riya kepada manusia. Makanya nanti Bapak Ibu kita yang rajin bersedekah itu nanti diusir Allah. Ketika kita datang mengambil pahala,
Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Saya dulu kaya ya Allah, kau berikan saya nikmat harta. Lalu saya bersedekah untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan itu semua saya lakukan mengharap ya reda engkau. Kata Allah, kazabta, engkau bohong. Bohong. Engkau dulu bersedekah supaya dikatakan orang dermawan, engkau supaya dapat ini, dapat itu. Sudah, sekarang pergilah. Bawa ke neraka. Jadi memang Bapak Ibu, memberi itu harus dasarnya ketakwaan, ikhlas. Supaya dapat ya kebahagiaan tadi. Nah, takwa yang berikutnya itu maksudnya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dalam memberi itu jangan memberi untuk tujuan yang bukan ketakwaan. Karena ada orang Bapak Ibu nyukayo tapi memodali maksiat, Pak. Misalnya tahun baru, Pak. Untuk pesta tahun baru, Pak. Nyukayo, Pak. Nyomodali orang sakomplek untuk pesta tahun baru. Ini jadi donatur, Pak. Dibalilah minuman, dibalilah iko pesta-pesta semalam. Dia memberi, tapi bukan untuk ketakwaan. Maka yang begitu itu pemberian maksiat. Dia memberi, tapi pemberian itu untuk orang berbuat maksiat. Ada orang memberi begitu, Pak. Memberi bukan untuk tujuan takwa, tapi untuk tujuan maksiat. Hartanya jadi jalan orang bermaksiat. Ya, Pak. Ada di satu tampek, Pak. Nyurong kayu, Pak. Nyubuiklah hall. Tampek senam. Di situlah setiap sehari, setiap sore, itu ibu-ibu senam sama apa-apa. Joget-joget situ. Malam minggu, itu ada acara organ tunggal setiap malam minggu di situ. Nyubuin mana fasilitas, Pak, untuk orang berorgan tunggal sama-sama itu, Pak. Kayunya, Pak. Alangkah malangnya manusia begitu, Pak. Dia menjadi donatur untuk maksiat. Harusnya kata Allah, kalau dia memberi, wattaqa, untuk ketakwaan. Karena harta yang kita pakai ini, kalau jadi jalan orang berbuat baik, maka sampai hari kiamat kebaikannya kita terima. Maka yang membangun masjid, kata Nabi apa? Yang pertama diamankan sampai hari kiamat itu yang membangun masjid. Kenapa? Hartanya dipakai untuk kebaikan yang abadi. Gitu, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang minta sumbangan kepada kita untuk acara yang maksiat, jangan diberi. Kalau ada acara pemuda, enggak anti pemuda, Pak. Tapi pemuda akan mengadakan pesta organ tunggal. Minta sumbangan ke rumah-rumah, tidak usah dikasih. Karena uang ibu akan digunakan untuk bukan takwa. Dan ibu menyumbang maksiat mereka. Iyalah. Berarti kita menjadi penyumbang donatur maksiat mereka. Allah memerintahkan fa'amma man a'ta wattaqa. Kalau engkau memberi, maka berilah untuk ketakwaan saja. Karena harta kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, Pak. Bapak sudah tahu ini orang-orang akan berbuat maksiat, akan mengundang artis, akan berjoget-joget sampai pagi, lalu kita ikut menyumbang. Tidak usah. Jadi untuk 17 Agustus enggak bagus, Pak? 17 Agustusnya boleh, cuman acaranya dulu. Seperti kemarin nih 14 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kita kan ingin membina anak-anak kita di warga kita. Memberikan kegembiraan. Ya. Karena kita mengingat kemerdekaan kan itu ada pula amanah ya, Pak ya. Tapi kami alhamdulillah ibu-ibu nih anak-anak kita tuh di acaranya kami yang nyusun gitu, Pak. Ya. Lomba, misalnya lomba haji. Iya. Oh, seperti itu enggak apa-apa ya, Pak ya. Iya. Tapi jadwalnya kami batasi sampai jam 12 ya, Bu Lina. Malamnya organ. Itunya malam organnya itu tuh. Maksudnya, organ tetap ada. Acara itu bagaimana itu yang mau ditanyakan. Kalau acaranya Panjit Pinang, lomba karuang, mengaji, azan, bagus. Hadiah warga yang menjamin. Kemeriahan namanya itu. Pertandingan, perlombaan. Tapi jangan dipungut dari peserta. Baguslah.
Yang persoalannya ada nanti musik-musik sampai tengah malam. Ibu pun menyumbang untuk musik itu. Jangan, yang itu tuh stop. Ya kalau betul tidak meriah lu Ustaz. Nah, tanggung sadu-sadu di akhirat itu sadonya kok betul. Ya itu. Ya enggak tahu tuh maksiat. Ya itu. Tetap juga kita sumbang. Bapak Ibu, kenapa kita tidak mengajak orang ke yang baik? Kita sudah tahu yang baik, tapi kenapa kita menjadi donatur juga untuk berbuat yang tidak baik? Orang jelas kalau musik-musik organ itu lah jadi beko nyanyi-nyanyinya tidak selesai, bait-baitnya tidak selesai, joget-jogetnya lah pasti tidak selesai, pakaiannya pasti tidak selesai, kamu mengundang artis sebagai ya lah. Kenapa tidak bisa kita mengatur anak kita? Oh, kalau kemeriahan kan tidak mesti harus dengan musik sampai tengah malam. Kalaupun ada musik, kita atur setel musiknya. Kan bisa. Intinya kata Allah, kalau kau memberikan hartamu, wattaqa. Jangan sampai harta itu bukan untuk ketakwaan. Makanya kalau ibu datang ke sekarang, bawa pengajian ini, ibu-ibu beli makanan, bawa buah makan segala macam. Itu baru ketakwaan namanya itu. Magi makan orang di pengajian. Itu. Itu ketakwaan namanya itu. Ya toh? Ustaz, saya pribadi tanggal 7 ke Petago sangat berterima kasih kepada ibu-ibu. Dulu lah bertahun-tahun, kalau 7 Agustus umur dan anak di rumah. Di Mekah tadi mau berangkat sampai subuh. Hingga mau baik pernah mulai jam 2 itu duduk saya bersama istri di dalam rumah. Menunggu sampai jatuh kali mau datang aja jantung pada di kemarin gua tahun tengah 7 oleh Petago adalah kemajuan hanya sampai jam 2 dan sampai jam 1. Gua sangat terima kasih juga. Jadi sudah ada mulai pergerakan. Ya. Malah sangat sulit mencegahnya Pak. Ya. Ambo pun sebagai ketua RW waktu itu mengganti Pak Samsul Rizal. Bayi mau ke polisi ke Kota Tengah. Umat acaranya mantian musik gua jam 2 balik gitu kan. 2 balik itu kan izinnya sampai jam berapa Pak polisi gitu. Ya sebenarnya Pak mau Pak tanggal senang gua bayi Pak. Belum Pak antian jam 2 balik. Besar Pak, ini ketua itu ya nak bisa mantian. Jadi dia polisi mana ada bisa ada, bola kalah enggak bisa ada. Kemudian jadi memang sampai pagi Patangko sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan masih ada kemajuan. Mudah-mudahan besok kok kayak yo jam 10 lah ya. Itu ya. Besok dihilangkan musik celai. Terus siang salah. Nah, tapi prinsipnya begini. Jangan Bapak Ibu memberi untuk bukan ketakwaan. Itu prinsip. Karena harta Bapak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Untuk apa Ibu sumbangkan dulu harta Ibu? Ya Pak. Pos kamling itu lihat manfaatnya apa? Kalau keamanan warga, supaya warga bisa nyaman hidupnya, kita gantian nanti ada yang menjaga, itu bagus Pak. Tapi untuk pos domino, enggak loh Pak. Kan bisa jadi Pak jadi pos domino kan dari awal supaya nem pensiunku bisa kumpul di situ untuk ya menghabiskan waktu tua di meja. Aduh jangan. Berarti Bapak menjadi donatur maksiat namanya. Gitu ya Pak? Ustaz, izin sedikit ya Ustaz. Barangkali kan kemarin kan ada kemajuan. Kalau mungkin ada acara-acara musik, gambus musik organ itu yang mungkin acara-acara kasidah, acara keagamaan, Bapak Ustaz, merasa boleh enggak? Ya kalau tidak mengganggu tidak apa-apa. Kalau kemeriahan. Tapi kalau mengganggu sampai larut malam, tidak ada cerita. Semua maksiat. Iya, sampai jam 9 Iya, kalau jam 10 kan masih ditoleransi. Tidak apa-apa. Musik itu juga tidak mutlak diharamkan, Pak. Musik itu, ada memang pendapat yang mengharamkan, tapi tidak semua sepakat ulama mengharamkannya. Karena Nabi itu punya para penyair dulu. Bahkan Nabi menyediakan mimbar khusus di Masjid Nabawi untuk penyair mendendangkan nasid-nasid mereka. Dibenarkan. Yang tak boleh itu melalaikan. Tapi hanya sebatas mungkin kita ya memeriahkan suasana. Nabi itu ketika ada acara pernikahan, tidak ada yang membunyikan, diam saja acara pernikahan. Kata Nabi, pukul gendrang. Dulu kan gendang orang punya apa?
Ya artinya apa? Boleh pakai musik. Boleh. Yang tak boleh tu bait-baitnya maksiat. Kan ada buat bait lagu kau Pak, Cinta Satu Malam. Itu kan maksiat. Itu kan bacalah lah bait-baitnya tu Pak, Cinta Satu Malam tu kan. Itulah yang maksiat nama tu. Tak boleh begitu. Tapi kalau lagu-lagu seperti yang lagu Nisa Sibian, lagu-lagu salawat, lagu-lagu kasidah, ya tak apa-apa. Allah tu maha indah dan suka keindahan. Yang tak boleh tu bermaksiat. Prinsipnya itu. Nah jadi memberilah untuk takwa. Nih prinsipnya kita. Jangan memberi untuk yang, karena ada orang jadi donatur maksiat. Ya. Maksud berikutnya, a'ta wa taqa itu adalah jangan bapak ibu memberi, sibuk memberi, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Hutang banyak, bersedekah rajin, maka sedekah itu jadi maksiat. Kenapa? Hutang wajib. Ibu tidak boleh bersedekah, hutang lunasi dulu. Maka sedekah orang berhutang itu jadi maksiat. Karena dia tidak bertakwa dalam bersedekah, dalam memberi. Dia abaikan kewajiban dia sibukkan dengan yang sunat. Padahal sedekah ini sunat nih. Hutang dia kewajiban. Yang mengabaikan kewajiban, mengejar yang sunat itu tidak takwa namanya itu. Maka bapak ibu yang banyak hutang, tak usah bersedekah. Kumpulan piti bayar hutang. Nah, kalau ada orang banyak hutang sedekah banyak, maka sedekahnya bukan sedekah yang takwa nama. Maksiat sedekahnya itu. Nah orang kalau berhutang tu kalau mati tidak akan masuk surga dia. Walaupun mati syahid kata Nabi. Nah itu maksudnya a'ta wa taqa. Karena ada orang ibunya hutangnya banyak. Bila ngalengah aja Pak. Piu sedekahnya rajin. Nah itu. Maka orang yang berhutang tu bersedekah tidak kebaikan tu Pak. Justru keburukan bagi dia itu. Nah itu. Nah, lalu kata Allah apa? Wa saddaqa bil husna. Dan dia membenarkan al-husna. Al-husna itu Bapak Ibu, itu namanya kata sifat yang terbaik. Ya, ini dari kata hasan, yang baik. Kalau yang terbaik itu laki-laki ahsan, kalau perempuan husna. Jadi husna itu kata sifat. Yang diberi sifat apa? Tidak ada yang diberi sifat. Harusnya kan begini. Laki-laki yang terbaik. Nah, berarti yang terbaik sifat laki-laki yang diberi sifat itu kan. Wanita terbaik berarti wanitanya yang diberi sifat, sifatnya terbaik. Ini tidak ada yang diberi sifat. Sifatnya saja yang ada. Dan dia membenarkan yang terbaik. Apa yang terbaik? Tidak ada yang diberi sifat. Apa maknanya ini? Yang diberi sifat yang terbaik itu beragam pula. Bisa jadi maksudnya pahala. Jadi memberi itu Bapak Ibu, ini pahala yang terbaik, kira-kira begitu. Bahkan kalau diurut, sedekah itulah amal yang pahalanya paling baik. Itu kenapa? Ketika manusia menghadapi sakratul maut, di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, apa yang dirindukan manusia saat mati? Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Ketika manusia hendak ditarik, ya, ketika hendak menghadapi sakratul maut, mereka minta ditunda supaya bersedekah. Jadi orang ketika akan mati bukan minta tahajud, bukan minta haji umrah, bukan baca Quran, bukan, sedekah. Untuk menunjukkan sedekah itu al-husna. Tidak ada nilai kebaikan yang paling baik kecuali sedekah. Itu kenapa orang yang akan mati merindukan sedekah. Itu buktinya husna, tidak ada pahala terbaik kecuali sedekah. Itu kenapa tadi ada hadis perempuan pelacur diampuni dosanya, dimasukkan ke surga Allah hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Sedekahnya itu. Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyyin yalhas. Tuh menunjukkan husna.
Itu makanya kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamrah. Kalau engkau bersedekah walaupun separuh korma, maka semua pintu neraka akan ditutup oleh Allah. Hebatnya sedekah itu, Pak. Kalau kamu bersedekah walaupun separuh korma, sikki tamrah kena, maka semua pintu neraka ditutup oleh Allah. Menunjukkan hebatnya nilai sedekah itu. Itu kenapa dalam banyak riwayat diceritakan Nabi Ibrahim tidak pernah tidur di malam hari kecuali di hari itu dia sudah memberi makanan kepada orang dari 10 sampai 100 orang. Setiap hari. Makanya namanya Ibrahim, bapak yang penyayang hatinya. Karena Ibrahim itu hobi memberi makan. Ya. Setiap hari dia tidak pernah tidur. Kecuali di hari itu sudah memberi makanan dari 10 sampai 100 orang. Karena begitu besarnya pahala memberi makan atau memberi itu, karena itulah disebut al-husna. Pahala terbaik itu adalah memberi. Itu makanya kebahagiaan tertinggi itu memberi. Ya. Itu kenapa kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang kematian dan yang setelah mati, bila mati anak Adam, habislah semua amalnya, kecuali ada 3 amalnya yang abadi sampai hari kiamat. Salah satunya sedekah, memberi juga kan. Kan itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Kata Nabi apa? Juhdul mukil. Sedekah itu yang paling besar nilainya, yang berat bagi pemberi. Begini, Abu Rizal Bakri bersedekah 1 miliar. Abu Rizal Bakri gua 1 miliar. Tukang sampah bersedekah 10.000. Mana kadang tuh Pak, 1 miliar dan 10.000. 1 miliar. Di mata Allah, di depan Allah, belum tentu yang besar itu Abu Rizal Bakri sedekahnya. Kenapa? Abu Rizal Bakri 1 miliar, dia punya uang ratusan triliun. Maka hanya seujung kuku 1 miliar bagi Abu Rizal. Tukang sampah hanya punya uang 20.000 hari itu. Dia sedekahkan 10.000, berarti separuh kekayaannya dia berikan. Maka di mata Allah 10.000 tukang sampah lebih besar nilainya. Kenapa? Juhdul mukil namanya. Begitu beratnya bagi dia memberi segitu. Jadi bukan pada nominal sedekah itu Pak. Ya. Pada beratnya kita memberi itu. Ya berat dalam pengertian separuh kekayaannya Pak, kan berat tuh Pak. Bukan merasa berat maksudnya. Nilainya berat bagi dia. Ya. Nilainya itu berat, separuh kekayaannya Pak. Kalau 1 miliar Abu Rizal, tidak berat bagi dia. Dalam pengertian, ya tidak seberapa dibandingkan aset dia. Nilainya tidak terlalu berat dibandingkan nilai kekayaan dia. Yang ini berat nilainya, karena separuh kekayaannya dia berikan. Dia punya uang 20.000 cuman. Makanya Bapak Ibu, jangan menilai pemberian dari nominal. Kadang setan itu begitu Pak. Dari kita lah buat PT 2.000 di rumah tadi itu. Lalu ada katidiang dari Juang tu kawan-kawan 10, 20, 50 ya, 10, 20, 50 gitu ya. Tiba dakwah 2.000-nya Pak. Setan membisikkan tu mah, ndak malu ang tu. Ya. Sok salai sih. Akhirnya jadi kalau Pak dek malu tadi. Itu setan tu. Setan tu. Padahal 2.000 ni belum tentu lebih rendah daripada yang 50.000 tu. Kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai level terbaik sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Apa sudah baik tapi belum mencapai level terbaik. Karena yang paling ketik bagian. Yang paling terbaik itu yang dicintai. Yang dicintai itu yang kadang. Kalau yang ketik baik, cuma tidak mabrur. Makanya lan tanalul birra, syarat orang mencapai mabrur, dia memberikan yang paling dia cintai. Tapi memberi itu pun sudah hebat. Walaupun separuh korma menutup pintu neraka. Dengan dasar pemberian itu ketakwaan. Ikhlas,
keimanan, untuk ketakwaan, dan tidak mengabaikan kewajiban kita kepada yang lain. Nah, itu ya maksud husna, pahala yang besar. Jadi sedekah itu pahalanya yang paling besar dari semua ibadah. Karena itu disebut al-husna tadi. Al-husna itu juga berarti ganti yang paling baik. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuhu. Apapun yang kau berikan, Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu memberi, pasti diganti Allah. Gantinya lebih baik dari yang kita berikan. Cuman kadang kita kurang yakin, Pak. Ya. Bahwa apa yang kita berikan itu akan diganti dengan yang lebih baik itu. Banyak kita yang kurang yakin. Padahal Bapak Ibu, Allah tidak pernah menyalahi janjinya tuh, Pak. Dan jangan Bapak Ibu kira kalau kita memberi uang nanti kembalinya uang, tidak selalu, Pak. Bisa jadi Bapak Ibu diberikan anak-anak yang saleh, yang taat, itulah ganti yang lebih baik. Betapa banyak orang Bapak Ibu ya menginginkan anak-anak yang taat, yang patuh, yang saleh. Kita diberikan dengan mudah. Itulah ganti pemberian-pemberian kita yang banyak. Dan Bapak Ibu pasti semua kita punya pengalaman masing-masing bagaimana hebatnya ketika kita memberi, di dunia Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Pak. Ya, saya punya pengalaman begitu, Pak. Jadi ada kawan meminjam, ya, jumlahnya tidak terlalu banyak, Pak, tapi karena susah memintanya, susah membayarnya, akhirnya sudah, ya saya biarkan saja jadi sedekah. Beberapa hari kemudian, Pak, anak saya yang besar di pesantren itu, Pak, membeli air susu, Pak, teromos panuh yange, Pak, kuncang, meledak, Pak, yange tadi. Habis mukonya kan, Pak. Bawa ke dokter kulit, Pak, melapu mukonya, Pak. Tapi hebatnya, Pak, matonya tidak kanai loh, Pak. Pasnya pakai kacamata, Pak. Andai tidak pakai kacamatanya, Pak, buta matanya, Pak. Itulah gantinya tadi. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalau 2 mata habis, Pak, barang miliar tuh, Pak. Yang saya lepaskan cuma ratusan ribu mungkin, Pak. Tapi Allah ganti miliaran penggantinya, Pak. Nah, kita lupa yang begitu-begitu tuh, Pak. Kita lupa bahwa Allah akan menjanji, Allah akan mengganti setiap pemberian dengan yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuhu. Apapun yang kau infakkan, yang kau berikan, pasti diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Cuman jangan mengharap, jangan mengira penggantiannya uang seperti yang kita berikan. Tidak selalu begitu, Pak, penggantiannya. Tapi pasti diganti. Nah, itu makna al-husna. Dan makna al-husna yang ketiga itu adalah surga. Nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Insan ayat 8 sampai 12. Kata Allah, wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinaw wa yatimau wa asira. Ada orang yang di dunia suka memberikan makanan pada orang, nanti di akhirat wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Mereka diganjar Allah dengan surga terbaik. Jadi manusia yang mendapat surga terbaik salah satunya yaitu mereka yang suka memberi makan orang di dunia. Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Kan berurut. Miskin, yatim, orang tawanan, kan ada urutnya memberi itu, Pak. Memang kalau orang-orang miskin dahulukan. Itu makanya sedekah, innamas sadaqat lil fuqara. Nomor 1 tuh. Wal masakin, nomor 2 tuh. Memang ada urutnya, Pak. Ada urutan. Iyalah. Tingkat kebutuhannya kan menjadi bahan pertimbangan kita. Iyalah. Makanya zakat fitrah itu cari yang paling fakir dulu. Dan yang fakir itu yang kerabat juga. Ya, karena memberi itu wa ita izil kurba, siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan kita, maka berilah kepada adik kita dulu, kakak kita dulu, kemenakan kita, paman kita, itu yang paling dekat. Cari yang miskin-miskin. Begitu aturan memberi itu, Pak. Ya, jangan orang lain diberi yang tidak ada hubungan dengan kita. Biasanya pemberian begitu akan tendensius itu. Kan begini, Pak, kan Allah tidak menyebutkan tadi objeknya, Pak.
Pokoknya memberi saja. Jadi kalau disebutkan pemberian saja, berarti kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, apa saja, berapa saja. Kira-kira begitu tuh. Maka yang ada hanya kata kerja, memberi. Waktunya tidak disebut, orangnya tidak disebut, jumlahnya tidak disebut, materinya tidak disebut. Pemberian yang tanpa batas, itulah pemberian yang paling baik. Maka kata Nabi, jangan pernah kalian bersedekah ketika nyawa sudah mendekati kerongkongan. Jangan pernah bersedekah. Makanya manusia ketika dicabut nyawanya minta bersedekah kan? Jangan pernah bersedekah ketika nyawa sudah mendekati kerongkongan. Karena tidak ada nilainya sedekah ketika itu. Apa ketika lah sakit parah, apa pun dapat bersedekah, itu tidak dinilai itu. Kenapa? Karena itu milik orang tinggal sebenarnya apa sedekahkan tu. Tidak apa sedekahkan, mereka nyumbit orang tu mah. Ya, tidak dibagi pun orang membagi mereka tu. Makanya Nabi ditanya, mana sedekah yang paling besar ya Rasulullah? Bersedekah ketika sehat. Ketika sehatlah. Itu yang milik kita. Karena harta bernilai ketika sehat. Kalau lah sakit, harta tak bernilai, Pak. Tak ada nilai harta ketika sakit. Makanya sedekah ketika sakit, tak ada nilainya lain. Ya nasi tak lama. Itu makanya ketika sakit dulu kan, problem goreng ayam tak, Pak. Itu bagian ke kawan lain kan, makan salad yang lain. Tidak. Karena tak ada gunanya ketika sakit lain, Pak. Cubalah sehat, Pak. Hilang ayam ke langsung, tak ada kau bagi-bagi lah. Itu makanya sedekah yang paling baik itu ketika sehat. Nah, inilah rahasia kenapa ya akta tanpa objek, itu kenapa kata sifat al-husna juga tanpa yang diberi sifat, yang ada sifatnya saja. Karena bisa jadi makna yang terbaik itu sedekah itu adalah pahalanya yang paling baik, sedekah itu ganti di dunia ini yang paling baik, sedekah itu surganya pun yang paling baik. Ya. Begitulah dulu Pak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya, baru sampai ayat yang ke-7 ya. Belum ya, ayat yang ke-5 saja baru ya, yang ke-6. 7 nanti kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.